Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alfitra, berasal dari kelas Terpel 1C. Nomor induk mahasiswa 24 11 08 30 16. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Internet Database. Selanjutnya pendahuluan. Apa itu Internet Database? Internet Database adalah sebuah sistem manajemen basis data yang memungkinkan pengguna mengakses, mengelola, dan memanipulasi data melalui jaringan internet. Artinya, kita tidak lagi terbatas oleh lokasi fisik komputer atau server, karena semua proses penyimpanan dan pengambilan data bisa dilakukan secara remote. Kenapa ini penting? Banyak aplikasi saat ini seperti e-commerce, media sosial, hingga layanan perbankan sangat bergantung pada Internet Database agar data bisa diakses secara real-time oleh pengguna dari mana saja. Selanjutnya, slide ketiga, itu mengapa Internet Database penting di era modern. Pertama, ketersediaan global. Tidak seperti database lokal yang hanya bisa diakses di satu tempat, Internet Database memungkinkan akses lintas wilayah bahkan negara. Yang kedua, real-time data access. Perubahan data langsung tercermin secara real-time tanpa perlu sinkronasi manual. Yang ketiga, kolaborasi multi-user. Banyak orang bisa bekerja pada satu database secara bersamaan. Cocok untuk seperti sistem Google Docs, manajemen proyek, dan ERP perusahaan. Yang keempat, efisiensi operasional. Organisasi tidak perlu lagi membangun server fisik sendiri karena bisa menyewa cloud database dari AWS, Google Cloud, atau Azure. Slide selanjutnya yaitu komponen dalam Internet Database. Untuk membangun sistem basis data, untuk membangun sistem database berbasis internet dibutuhkan beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu web server. Web server sendiri menyediakan antarmuka interface kepada pengguna, misalnya dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Contohnya Apache, Nginx. Selanjutnya yang kedua, application server. Application server menangani logika program dan proses data. Contohnya seperti PHP, Node.js, Python, Django. Yang ketiga, database server. Database server tempat penyimpanan data secara terstruktur. Contohnya seperti yang saya gunakan sekarang itu yaitu MySQL, Foxstore SQL, MongoDB. Terus yang terakhir, internet atau jaringan media penghubung antar komponen di atas. Jadi untuk menjalankan ketiga poin atau komponen di atas, kita memerlukan jaringan. Slide selanjutnya yaitu slide kelima, perbedaan database konvensional dengan internet database. Untuk pembedaannya, saya akan menggunakan aspek pertama yaitu lokasi. Kalau untuk database konvensional, lokasinya itu komputer lokal atau internet LAN. Jadi kita tuh hanya bisa satu titik atau area yang tertentu. Jika internet database, dia menggunakan via online atau via internet. Jadi kita bisa melakukannya secara tidak lokasi sama, itu bisa di mana, misalnya dari lokasi A ke lokasi B. Jadi tidak perlu bergantung kepada satu titik yang pasti. Selanjutnya ada aspek aksesibilitas. Untuk database konvensional sendiri, dia itu terbatas. Kalau untuk internet database, dia itu global dan multi device. Selanjutnya untuk skabilitasnya, kalau database konvensional sendiri, dia itu sulit ditambah. Sedangkan internet database, dia tuh mudah skalasi via cloud. Jadi balik lagi ke poin pertama, yaitu tentang
secara via internet. Jadi dia tuh sangat simple karena dia bisa dilakukan di mana saja. Terus untuk aspek selanjutnya yaitu aspek maintenance. Kalau database konvensional sendiri dia itu manual. Sedangkan dengan internet database dia itu otomatis dikelola oleh provider. Selanjutnya yaitu biaya awal. Kalau untuk database konvensional sendiri dia itu tinggi server fisik. Kalau untuk internet database relatif rendah. Kita itu bakal langganan cloud. Terus ada contoh penggunaannya. Kalau untuk database konvensional dia itu sistem kantor offline. Internet database dia itu web e-commerce atau e-learning. Terus slide selanjutnya tentang teknologi yang mendukung internet database. Pertama itu cloud computing. Layanan seperti Amazon RDS, Google Cloud SQL, dan Microsoft Azure memungkinkan kita membuat database hanya dengan beberapa klik. Untuk ini saya kurang paham, cuman mungkin kedepannya bakal saya insya Allah bakal saya pelajari lebih dalam lagi. Terus selanjutnya ada API atau Application Programming Interface. Application Programming Interface digunakan untuk menghubungkan aplikasi frontend dengan database backend. Terus selanjutnya ada Web Framework. Web Framework tools seperti Laravel, Express.js, dan Django mempermudah pengembangan aplikasi yang terhubung ke database online. Selanjutnya ada keamanan security layer. Keamanan teknologi seperti HTTPS, SSL sertifikat, firewall, dan enkripsi sangat penting untuk menjaga data tetap aman dari akses ilegal. Terus ada implementasinya. Yang pertama itu studi kasus untuk sistem KRS, kartu rencana studi mahasiswa. Sebelum internet database, kita itu mahasiswa harus hadir ke kampus, antri isi form KRS manual, data dimasukkan ke komputer secara lokal. Sesudah adanya internet database, pertama mahasiswa bisa akses sistem KRS dari rumah, jadi sangat efisien buat mahasiswa. Terus data tersimpan secara otomatis di database online. Untuk dosen, dosen bisa mengecek jumlah mahasiswa secara real time. Dan untuk admin kampus bisa mencetak laporan dari berbagai lokasi. Terus ada slide selanjutnya itu implementasi yang untuk aplikasi online saya menggunakan yaitu Tokped atau Shopee lah. Pertama database menyimpan yaitu informasi produk. Jadi ketika kita ingin membuka aplikasi Tokped contohnya, kita bakal langsung ditampilkan dengan informasi produk. Terus nanti ada menu yang untuk data pembeli. Jadi saat kita memesan suatu produk, kita bakal disuruh untuk mengisi datanya terlebih dahulu, misalnya di mana alamat kita atau sejenisnya lah. Terus nanti ada riwayat transaksi bekas kita membeli produk tersebut, ada rating dan ulasan. Setiap kali kita klik produk, data tersebut diambil dari database melalui internet. Jadi kita bakal ngecek semua produk yang ingin kita beli. Seperti saya ingin membeli hair dryer, saya pencet itu, nanti dia bakal menampilkan tentang produk tersebut. Saya ingin beli bola, dia tampilkan kayak spek-speknya segala macam. Nanti dia bakal tersimpan di database melalui internet. Terus ada proses checkout, pembayaran, dan pengiriman disimpan dan dikelola oleh sistem database online secara otomatis. Terus slide selanjutnya, tantangan dalam internet database. Pertama, keamanan dan privasi, yaitu risiko pencurian data atau peretasan jika sistem tidak dikonfigurasi dengan baik. Jadi sebuah internet database itu kita perlu mempunyai keamanan dan privasi yang sangat bagus.
karena nanti jika kita tidak menghandle bagian keamanan, bisa dihacker atau diretas oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, yang bisa membuat internet atau database tersebut bisa hancur. Terus selanjutnya downtime dan gangguan koneksi. Jika server mati atau jaringan buruk, data tidak bisa diakses. Untuk internet database sendiri, kita itu sangat memerlukan sinyal atau koneksi lah, atau internet yang sangat bagus supaya internet database tersebut bisa berjalan sebaik mungkin. Jadi kalau bisa kayak seperti sebuah perusahaan, dia harus mempunyai genset atau apa untuk menjaga internet database-nya. Terus ada poin kompleksitas pengelolaan. Harus mengerti konfigurasi server, enkripsi, load balancing, dan lain-lain. Terus ada poin 4 yaitu biaya berlangganan cloud. Untuk skala besar, biaya penggunaan cloud bisa meningkat. Jadi solusi untuk keempat poin itu, kita menggunakan sistem keamanan modern dan desain database yang efisien untuk menjaganya. Terus ada slide yang ke-10, yaitu keunggulan internet database. Jadi pertama itu kita akses multi device dan platform laptop, HP, tablet. Maksudnya tuh kayak kita tuh saat menggunakan internet database bisa menggunakan HP, laptop, tablet tuh secara bersamaan, jadi tidak bergantung pada satu device. Maksudnya tuh kalau yang di database konvensional tadi, kita itu sangat terbatas untuk penggunaan database-nya. Jadi kayak satu PC untuk mengakses semua data, jadi secara bergantian. Kalau internet database ini, dia bisa secara multi device. Terus ada poin backup dan recovery otomatis. Untuk internet database sendiri, dia itu sangat menguntungkan di bagian ini, karena jika laptop kita atau PC kita ada permasalahan, dia tuh bakal nge-backup data atau nge-recovery data itu secara otomatis. Jadi data itu tidak mudah hilang atau tersimpan lah di database kita tuh. Terus ada integrasi mudah. Jadi untuk internet database, dia itu bisa digunakan dengan API atau layanan lain. Tuh ada poin selanjutnya yaitu real time data sharing. Cocok untuk seperti sistem Google Classroom, Zoom. Jadi ada poin terakhirnya yaitu efisien untuk skala besar. Misalnya e-learning nasional, iktp, dan sistem pemilu digital. Terus ada poin slide terakhir yaitu poin slide kesimpulan. Internet database merupakan evolusi penting dalam dunia teknologi informasi yang memungkinkan pengelolaan data menjadi lebih fleksibel, cepat, dan efisien. Poin-poin kesimpulan yaitu pertama, memungkinkan akses data dari mana saja. Maksudnya tuh seperti poin yang di keunggulan tadi. Jadi kita berada di posisi A, misalnya saya berada di Kota Padang. Nah, teman saya berada di perbatasan Padang dengan Pariaman, kan termasuk jauh itu. Anggap aja lah di Padang Pariaman ya. Jadi dia bisa mengolah data dari Pariaman itu tanpa perlu ke tempat saya sendiri. Jadi itulah keuntungan yang pertama. Terus yang kedua, mendukung aplikasi modern berbasis web dan mobile. Jadi untuk internet database itu dia sangat lebih bagus, lebih terbaru karena mendukung web dan mobile. Terus yang ketiga, memerlukan pemahaman terhadap keamanan dan struktur jaringan. Ini sangat perlu atau di handle lah untuk sebuah internet database, karena nanti jika keamanannya tidak bagus atau jaringannya cukup jelek, itu bakal mengakibatkan sebuah internet database bisa down atau bisa diretas orang lain. Terus yang poin terakhir yaitu cocok diterapkan berbagai bidang, yaitu bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan.
Untuk saat ini yang mungkin yang efek yang bisa saya rasakan yaitu kayak seperti mengambil absen di Spada. Itu sistem pembelajaran secara daring itu mengambil absennya bisa di mana saja saya berada. Kalau secara offline itu kan memakan waktu. Misalnya rumah saya di di Lubuaya, kampus saya di Politeknik Negeri Padang. Jadi jika dilaksanakan kuliah online, andaikan dia kuliah online dan untuk absennya disuruh ambil offline, itu kan sangat memakan waktu. Dengan adanya internet database, saya bisa mengambil absen di rumah dengan aplikasi atau web yang dibikin oleh pihak kampus saya sendiri. Terus mungkin sedikit itu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Untuk semuanya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.